Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Nadia Aisyah, nomor NIM 0604032380 dari kelas MPID. Di sini saya akan membuat video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS dari mata kuliah Manajemen Perkantoran. Di sini ada 6 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan pengertian manajemen perkantoran menurut beberapa ahli dan simpulkan menurut pendapat kalian. Jadi menurut Mills Geoffrey tahun 1990 menyatakan bahwa manajemen kantor adalah seni membimbing personal kantor dalam menggunakan sarana yang sesuai dengan lingkungan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut George Terry dalam bukunya Office Management and Control tahun 1966 mengutarakan bahwa manajemen perkantoran dapat didefinisikan sebagai perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran serta penggerakan mereka yang melaksanakan agar mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan menurut saya, manajemen perkantoran adalah proses pengelolaan yang dilakukan untuk memastikan semua aspek administrasi di dalam kantor berjalan dengan efektif dan efisien. 2. Jelaskan peran pokok tata usaha. Adapun peran pokok tata usaha yaitu diantara lain peran mengelola arsip dan dokumen, menyusun dan mengelola surat menyurat, dan menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Kemudian pertanyaan yang nomor 3. Dilihat dari jenjang manajemen, perencanaan dibagi menjadi 3 jenjang perencanaan. Jelaskan 3 jenjang perencanaan tersebut. Yang pertama ada perencanaan jenjang atas atau biasa disebut dengan top level planning. Perencanaan ini berorientasi pada tujuan jangka panjang organisasi. Kedua, ada perencanaan jenjang menengah atau middle level planning. Pada jenjang ini, perencanaan lebih bersifat administratif dan berorientasi pada pelaksanaan dan tujuan yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak. Ada perencanaan jenjang bawah atau disebut dengan low level planning. Perencanaan di tingkat ini lebih terfokus pada pelaksanaan operasional sehari-hari. Hal ini mencakup kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan jangka pendek. Kemudian pertanyaan nomor 4. Suatu organisasi memiliki syarat-syarat tertentu agar dapat diakui sebagai organisasi. Lalu sebutkan syarat-syarat tersebut. Jadi, agar dapat diakui sebagai organisasi, suatu kelompok harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya, yang pertama memiliki tujuan bersama, yang kedua struktur organisasi yang jelas, kemudian memiliki anggota atau kelompok, kemudian kerjasama atau koordinasi, kemudian adanya kepemimpinan, kemudian adanya sumber daya atau aturan norma yang berlaku. Selanjutnya pertanyaan nomor 5. Berdasarkan lalu lintas kekuasaan, salah satu bentuk organisasi adalah bentuk fungsional. Jelaskan ciri-ciri, kelemahan, dan kelebihan bentuk fungsional. Yang pertama, ciri-ciri organisasi fungsional ada 2, yaitu 1. Anggota hanya memiliki 1 atasan di bagian fungsionalnya. Yang kedua, spesialisasi dalam bidang atau fungsi tertentu sehingga pekerjaan menjadi efisien. Kemudian kelemahan dari organisasi fungsional. Yang pertama, sering terjadi kurangnya koordinasi antara departemen. Yang kedua, keterbatasan fleksibilitas karena setiap bagian hanya fokus pada bagiannya masing-masing. Kemudian yang ketiga, jika terjadi perubahan yang memerlukan kolaborasi lintas fungsi, organisasi bisa menjadi lambat dalam beradaptasi. Adapun kelebihan organisasi fungsional yaitu meningkatkan efisien dan produktivitas sebab adanya spesialisasi.
Yang kedua, setiap bagian lebih fokus pada keahliannya masing-masing. Yang ketiga, memudahkan dalam pengawasan dan kontrol sebab strukturnya teratur. Kemudian pertanyaan yang nomor 6. Sebutkan macam-macam personal kantor dan jelaskan peran atau tugasnya. Yang pertama ada manajer kantor atau office manager, di mana peran atau tugasnya yaitu mengawasi dan mengelola operasional kantor sehari-hari. Yang kedua ada sekretaris yang peran atau tugasnya menyediakan dukungan administratif kepada pemimpin atau departemen tertentu. Sekretaris mengatur jadwal pertemuan, mengelola surat menyurat, dan menyiapkan dokumen dan berkomunikasi dengan pihak internal maupun eksternal. Dan yang terakhir ada petugas kebersihan atau cleaning service, yang tugasnya untuk memastikan kebersihan dan kenyamanan lingkungan kantor. Petugas kebersihan bertugas membersihkan ruangan, merapikan fasilitas umum, dan menjaga agar lingkungan kantor tetap bersih, rapi, dan nyaman bagi karyawan dan para tamu. Mungkin cukup sekian video yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.